Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Richard Sinaga, asal sekolah saya SMA Swasta Asisi Center. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pembelajaran ekonomi. Oke baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang dan akuntansi perusahaan dagang, di mana yang akan kita jelaskan di video berikut. Mari kita simak penjelasan. Mari kita ikuti ya teman-teman. Di mana di sini adalah awal langkah kita bagi generasi muda ini, di mana kita dapat menjadikan modal kita untuk memulai dagang. Perusahaan dagang. A. Definisi. Perusahaan dagang adalah tentang penjualan atau penawaran produk berupa bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Ada 4 komponen penting dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, barang masuk, barang keluar, kas masuk, dan kas keluar, atau disebut dengan pengeluaran. Simak selengkapnya di bagian video berikut ini. Definisi lainnya, perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang membeli suatu barang dan dijual kembali tanpa mengubah atau mengolah barang tersebut. Bisa kita lihat 2 contoh gambar berikut ini tentang perusahaan dagang atau cara berdagang. Perlu kita ketahui ya, bahwa perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa yang melakukan penjualan dan penawaran produk berbentuk pelayanan atau jasa sebagai kegiatan utamanya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan penjualan dan penawaran produk berbentuk barang, di mana penjualan dan penawaran produk berupa bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Barang-barang tersebut ialah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, serta hasil industri pengolahan. Ciri-ciri perusahaan dagang secara garis besar. Kegiatan dalam sebuah perusahaan dagang bermula dari membeli, menyimpan, kemudian menjual kembali barang dagangannya tanpa memberikan nilai tambah kepada barang tersebut. Ada beberapa ciri dari perusahaan dagang, yaitu 1. Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok, harga terjual barang, serta biaya usaha lainnya. Tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya yang amat sangat rendah dilakukan oleh pengusaha dagang. Terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan. Beberapa berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Akuntansi perusahaan dagang. Di sini kita akan menyinggung sedikit tentang akuntansi perusahaan dagang. Selainnya perusahaan jasa, dalam perusahaan dagang pun ada kegiatan akuntansi yang penting bagi perusahaan, menjadi tiang penyangga berdirinya suatu perusahaan. Dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat 4 komponen penting, yaitu barang masuk ataupun pembelian, barang keluar ataupun penjualan, kas masuk atau pendapatan, kas keluar ataupun pengeluaran. Ada beberapa transaksi yang biasanya terjadi dalam sebuah perusahaan dagang. Misalnya, pembelian barang dagang ataupun secara kredit maupun tunai, retro pembelian beban angkut, pembelian beban potong, pembelian penjualan barang dagang secara kredit dan debit. Ciri-ciri akuntansi perusahaan. Dalam suatu periode akuntansi dalam perusahaan dagang, terdapat akun yang tidak terdapat pada akuntansi perusahaan jasa. Loh, sudahkah kamu tahu akun-akun yang dimaksud? Antara lain ciri-cirinya. Namun tidak semua pembelian akun dicatat ya. Pembelian selain barang tidak akan dimasukkan ke dalam akun ini. 1. Akun penjualan. Segala jenis kegiatan penjualan barang dagangan yang dilakukan perusahaan kepada baik itu konsumen maupun perantara akan dicatat di dalam akun ini. 2.
Serupa dengan akun pembelian, penjualan selain barang juga tidak akan dimasukkan ke dalam akun ini loh. 3. Akun persediaan. Data mengenai ketersediaan barang dagangan perusahaan dalam sebuah periode akan dicatat di dalam akun ini. 4. Akun harga pokok penjualan (HTTP). Tidak lupa, harga pokok yang digunakan perusahaan pada saat menentukan harga beli barang yang akan dijual dalam suatu periode tertentu. 5. Akun potongan tunai. Apabila perusahaan memberikan potongan harga alias diskon bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang secara tunai, hal tersebut akan dicatat di dalam akun ini. 6. Akun potongan pembelian. Serupa dengan akun potongan tunai, jika perusahaan mendapatkan potongan harga atau diskon dari perusahaan barang dagangannya karena telah melakukan transaksi pembelian barang secara tunai atau secara lunas, maupun hal ini akan dicatat di dalam akun ini. 7. Akun retur penjualan. Akun saat ini akan menyimpan sekaligus melakukan analisis terhadap data tentang barang yang telah terjual pada konsumen. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih.